Angin malam menanti kehadiran Dewi malam pancaran bahagia. Ku ingin selamanya mendambakan hayalku untuk kau cuita. Dalam hening, dalam lamunan, menanti datangmu Dewi malam. Angin malam, semerbak wangi bunga berkelana membisikkan kata. Dua insan bercumbu berpelukan, penuh kasih gelora asmara. Ku ingin selamanya mendambakan hayalku untuk kau cuita. Dalam hening, dalam lamunan, menanti datangmu Dewi malam. Menanti kehadiran Dewi malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saum Sian. Ada yang request kemarin, bagaimana sih Pak mengolah data? Mengolah data? Data apa? Data penelitian. Nah, ada yang bingung bahwa Pak, saya sudah dapat datanya banyak, berupa apa? Angka-angka. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana Pak saya harus mengolah data itu atau menjadikan data itu menjadi data yang siap pakai. Kita simak penjelasan di konten berikut ini. Sangat energik, gerak-gerak terus ya, gara-gara menyanyikan angin malam, semalam keanginan mungkin ya yang menyanyikan tadi. Oke, kembali ke style apa adanya. Bagi kalian teman-teman ya, bolo-bolo guys, bro, mas bro, mbak bro, yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Awal yang sangat energik gitu ya, menyanyikan angin malam, tadi yang nyanyi nggak jelas, suara cetok. Mungkin efek keanginan semalam ya, karena pandemi covid nggak bisa kemana-mana, jadi bisanya cuman di dekat jendela keanginan. Oke, lupakan itu. Kita akan membahas beberapa pertanyaan. Bagaimana sih ngolah data, Pak? Nah, mengolah data penelitian itu macam-macam. Bagi kalian yang kemarin sudah menonton sampai habis menyimak tentang roadmap penelitian, kita bisa menelusurnya dari sana sebenarnya. Ya, sangat mudah sekali ketika kita sudah membuat suatu roadmap penelitian yang jelas. Yang belum nonton silakan klik tanda di atas. Nah, data ini banyak sekali. Saya tidak akan membahas satu persatu karena durasi nanti terlalu panjang sekali dan itu bisa menghabiskan 2 SKS sendiri ya. Nah, membicarakan data simpel saja. Kalau kita memperoleh suatu data itu ada suatu ulangannya. Misal saya melakukan penetapan kadar flavonoid total TFC. Ini pertama untuk yang sains. Saya melakukan pengujian ya menggunakan katakanlah spektrofotometer alatnya, instrumentasinya ya kita menggunakan spektrum gitu ya. Saya memperoleh 5 kali ulangan atau saya melakukan pengujian terhadap suatu sampel X dengan responnya tadi TFC, itu saya memiliki 5 ya, 5 ulangan. Kemudian saya juga memiliki suatu variabel bebasnya. Misal sampel itu ada tanaman X yang saya ambil dari Medan, saya ambil dari Palembang, saya ambil dari Jambi, saya ambil dari Bengkulu, kemudian dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur misal. Oke, jadi saya punya beberapa sampel. Kalau tadi yang pertama saya bilang ulangan ya, replikasi. Kemudian
banyak teman-teman yang mungkin akan menampilkan dalam suatu tabel. Nah, ini biasanya akan ditampilkan semua jika belum mendapat suatu arahan, misal seperti itu ya. Dari sampel dari berbagai daerah tadi, kemudian replikasinya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi misal replikasinya 5 gitu ya. Nah, itu akan ditampilkan semuanya datanya. Itu dinamakan data mentah. Contoh yang seperti ini tadi, ya, contoh yang seperti ini tadi masih dikatakan sebagai data mentah. Saya tidak tahu kalau dari pembimbing ada yang mengarahkan, nggak apa-apa, itu semua harus ditampilkan di bab 4 pembahasan, hasil dan pembahasan. Bagi saya, itu too much. Karena apa? Data itu masih bisa kita olah gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada konten ini, khusus spesial pada konten ini adalah mengolah data sederhana menggunakan atau memaksimalkan suatu piranti lunak di MS. Kita pakai Excel, kita cari raratanya. Ini udah sangat wajar ya, biasa sekali. Tetapi masih ada loh yang belum bisa memasukkan data-data ini ke dalam suatu piranti lunak tadi, kemudian mengolahnya sehingga datanya itu lebih enak untuk dilihat, dicerna, dipahami. Jadi ibarat makanan, masakan, kita sajikan ya dalam suatu apa ya istilahnya ya, kalau di masakan ya, presentasinya itu udah sangat cantik gitu ya. Sama aja, data-data yang kita peroleh dari lapangan, dari laboratorium, itu bisa kita sajikan dalam suatu sajian yang lebih menarik. Dalam hal ini adalah data yang sudah diolah, data mateng gitu ya. Oke, apa saja yang akan kita cari dan umum biasa digunakan? 1, rata, ya, rata-rata. Kemudian ada yang sukanya menggunakan standar deviasi, SD ya, standard deviation. Kemudian ada juga yang mau atau biasa juga memakai RSD. Ada juga untuk kebutuhan menilai suatu apa istilahnya kayak keseragaman bobot, lapisan dan sebagainya, itu memakai satuannya persen CV, koefisien variasi gitu ya, variation. Nah, kita akan mencoba ini dengan cara yang sederhana. Kita masukkan ke dalam Excel. Kita harus buat template-nya sehingga data itu masuk. Jadi langsung, tidak perlu kita manual satu-satu. Oke, langsung saja kita simak cara pengerjaannya sebagai berikut. Kita buka laman Excel. Ini disesuaikan dengan PC masing-masing ya. Kemudian kita buat template terlebih dahulu. Template ini berguna ketika parameter atau respon yang kita gunakan itu sebenarnya memiliki suatu kemiripan. Yang membedakan hanyalah angka atau data-datanya saja. Tetapi pada prinsipnya untuk variabel respon itu memiliki kesamaan. Jadi untuk mengefektifkan dan mengefisienkan kerja di lab sebenarnya. Oke, langsung saja masukkan semua data yang sudah diperoleh tentunya dengan perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan, dan perhitungan kasarnya pun sebenarnya bisa diolah menggunakan Excel. Yang saya cantumkan di sini adalah persennya langsung, ini adalah hasil langsung jadinya yang akan kita olah datanya. Kemudian setelah semuanya selesai kita masukkan, maka kita harus menghitung rata. Di sini banyak cara ya, banyak tips yang bisa kita lakukan menggunakan Excel. Pertama, kita bisa klik di bagian pojok. Nah, itu ada beberapa icon, ada average, ada zoom, ya, ada stdev, nanti untuk standar deviasi, banyak sekali yang seharusnya kita mulai mengeksplor atau membiasakan, kemudian mengoptimalkan piranti lunak yang kita punyai sebenarnya. Dan ini udah sangat familiar sejak SMP, SMA, bahkan udah diajarkan, cuman belum dioptimalkan. Oke, jangan lupa untuk setiap awalan kita menggunakan sama dengan. Ya, kemudian kita cari kalau untuk rata ini kan average. Kalau untuk jumlah SUM ya, dan ini perlu diperhatikan
bahwa nanti kita akan modelnya adalah tinggal klik saja sebenarnya ya, tinggal klik misal C7 itu ya. C7 itu apa sih? Data TFC untuk sampel dari Medan ya kan, nanti sampai G7 data TFC dari sampel Medan replikasi yang kelima. Nah sudah tinggal dimasukkan saja, kemudian perhatikan ya, ada beberapa hal yang nanti biasanya sih kalau belum terbiasa akan banyak error di situ. Nah, ini tolong diperhatikan, ikuti saja instruksi dan petunjuknya. Tinggal klik, diklik tanda panah, digeret, tinggal oke, keluarlah rata. Ya, jadi tidak perlu kita tambah kemudian dibagi 5 ketemu rata. Tidak ya. Meskipun di Excel terkadang masih ada yang belum paham penggunaan icon itu untuk apa, atau istilahnya ya mengoptimalkan piranti lunak Excel ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Itu masih banyak saya temukan bimbingan saya yang dulu gitu ya, seperti itu. Nah, bahkan teman-teman saya di S2 S3 masih ada yang kayak gini juga ya. Oke. Nah, ini kalau untuk standar deviasi SD, kita bisa sama ya, klik sama dengan pada kolom yang sudah kita buat, kemudian kita yang stdev itu ada 2 ya, P sama S. P itu populasi, S itu sebenarnya sampling ya, atau istilahnya gini aja, kalau data kita kurang dari 20, itu sebaiknya gunakan saja yang S. Kalau data kita banyak, nah maka kita menggunakan P populasi gitu ya. Ini juga sama ya, tinggal geret saja dari C7 kalau di sini sampai G7. Nah, nanti tinggal oh ya, ini ada hal yang paling penting adalah kurung buka, kurung tutup ini harus. Ya, itu ada kurung buka awalannya, kemudian kurung tutupnya itu nggak otomatis karena kan kita geret tadi, maka kita kasih kurung tutupnya, baru kita enter, dapatlah SD. Ya, ini stdev S ya, menggunakan yang itu. Nah, baru kalau sudah satu data di atas udah saja gitu ya. Kita punya data buahnya ini ada 8 sampel tadi ya. Ya udah tinggal kita geret lagi ke bawah. Cepet kan? Ini tidak akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi kalau udah dapat datanya, apalagi kalau di lab sambil ngespektruk misal gitu ya, langsung punya template sampai perhitungan dari ppm ya, sampai akhirnya dapat persen, kemudian dari persen kita masukkan ke sini, udah ada templatenya, udah selesai di hari itu juga. Jadi atau bisa jadi di lab, ketika di lab di lapangan mencari data, malamnya data itu langsung dimasukkan ke dalam template Excel ini, udah langsung dapat. Oke, kita masuk ke CV ya. Ini digunakan untuk mengetahui tingkat variasi data kita gitu ya. Jadi variasinya nanti seperti apa, atau digunakan misal aplikasinya kalau kita mau mengetahui keseragaman bobot, semakin besar CV-nya semakin seragam atau tidak. Nah, ini ada statistik ya, tidak akan saya jawab nih ya. Oke, untuk CV sebenarnya rumusnya tadi udah, ini sama ya, sama dengan, nah ini pakai stdev sampel, kemudian kita geret, kurung tutup jangan lupa, kemudian kita bagi ya, garing kalau di bahasa di Excelnya itu ada garis miring itu, kemudian average, karena kan tadi ya standar deviasi simpangan baku dibagi dengan rata. Nah, kita ambil lagi datanya dari situ, tutup kurung, kemudian dikalikan 100%. Nah, jangan lupa ya, satuan akhir dari CV yang kita inginkan adalah persen CV. Nah, ini dikali 100%. Tinggal enter aja, akan ketemu CV. Nah, ini masalah koma ini gampang, tinggal nanti di otak-atik ya, mau berapa angka di belakang koma ya, yang jelas langsung digeret ke bawah akan ketemu semuanya. Bayangkan kalau itu manual satu-satu, buat langkah lamanya ya. Ini baru data yang sangat-sangat sederhana, belum kita menggunakan desain, belum menggunakan chemometrik, belum menggunakan suatu pemodelan dan sebagainya. Oke, saya rasa semoga sangat membantu, dan ini sebenarnya pijakan kita, sebenarnya apa ya, langkah-langkah awal sebelum kita menggunakan suatu piranti-piranti lunak yang lebih complicated ya, atau analisis statistik yang lebih complicated, kita harus menguasai Excel dulu, karena data-data awal
data-data yang masih mentah itu sebaiknya kita masukkan langsung ke Excel. Nah, ini ada cara lain ya sebenarnya untuk menghitung CV tadi. Itu bisa manual saja, langsung SD dibagi CV, jadi di kolom itu ya, kemudian nanti dikali 100%, hasilnya akan sama. Oke, cukup. Semerbak wangi bunga berkelana membisikkan kata. Mohon bantuannya buat teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia dan penjuru dunia, Mas Bro, Mbak Bro, guys, Bapak Ibu semuanya yang belum subscribe, saya mohon bantuannya untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Sampai di sini, silakan komen dan lanjutkan diskusi di kolom komentar. Saya Sausian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia, ku ingin selamanya mendambakan hayalku untuk kau cuita dalam hening, dalam lamunan menanti.